Kami segera bergegas berlari menghampiri Didi. Namun suara gamelan terdengar semakin keras ketika kami mendekat ke sana. "Ada apa, Di?" Aku menyapa Didi yang terlihat membelakangi pintu dapur. Gelapnya ruangan membuat suasana semakin mencekam. Didi menoleh. Kami menyorotnya dengan cahaya lampu dari handphone. Namun yang terlihat sungguh mengerikan. Sebuah gelas kaca pecah tergenggam di tangannya. Ia mengangkat dan memasukkan ke dalam mulutnya yang sudah bercucuran darah. Mata Didi melotot dengan tajam, memandang kami sambil melumat pecahan kaca itu. "Di, jangan Di, stop Di," ucap Nizar yang segera menghentikan tangan Didi. Aku dan Ranto menyusul Nizar, menarik Didi dan menahannya di lantai. Namun tenaganya terlalu keras. Didi berdiri membelakangi tembok sambil tetap menggenggam pecahan kaca di tangannya. "Kalian tidak usah ikut campur," Didi berbicara dengan suara yang mengerikan. Suara gamelan terdengar semakin kencang. "Ini peringatan. Gendeng alas mayat juga akan menghampiri kalian jika kalian ikut campur," ucap makhluk itu lagi. Setan itu tertawa dengan keras. Nizar dan Ranto terlihat ketakutan di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya kecil. "Ardian, gimana nih? Kalau gini terus Didi bisa celaka," ucap Nizar. Aku berpikir sejenak. Teringat korek api pemberian Pak Le masih tersimpan di tasku. "Ranto, Nizar, tahan Didi sebisa kalian," perintahku pada mereka. Aku segera berlari ke ruangan rekaman, mencari tasku dan segera membawa kembali ke ruangan dapur. Terlihat Ranto dan Nizar kewalahan menahan Didi. Sebuah korek api dengan ukiran kuno kukeluarkan dari tas. Pemantiknya cukup keras, namun aku tetap berhasil menyalakannya. "Nizar, mundur," ucapku pada Nizar yang masih menahan Didi. Terlihat dari sudut-sudut ruangan makhluk halus bermunculan. Begitu juga Nandar yang ada di belakangku. Singkirkan benda itu," ucap Didi meringkuk di ujung ruangan. Makhluk itu terganggu dengan cahaya dari api ini. Perlahan terlihat sosok makhluk bertubuh serba hitam, mengenakan pakaian sinden keluar dari tubuh Didi. "Ini peringatan, atau kalian juga akan mati," ucap makhluk itu pergi menjauh dari ruangan yang diselimuti cahaya korek ini. Suasana mulai tenang, disusul dengan listrik yang mulai menyala. Kami membopong Didi dan membawanya ke ruang tamu. "Dik, tolong P3K," ucapku pada Dika. Itu Didi kenapa?" tanya Dika sambil menyerahkan kotak obat. "Kesurupan. Kayaknya urusan yang kita lakuin ini benar-benar bahaya," jawabku. "Tapi kenapa Didi yang langganan kesurupan ya?" tanya Dika dengan polos. Kami menoleh ke arah secara serentak, seolah setuju dengan ucapannya Dika. "Iya Di, kok lu melulu yang kesurupan ya? Kenapa sih lu?" tanyaku. "Duh, mana gua tahu. Besok-besok gantian lu pada aja lah, gua ikhlas," jawabnya dengan wajah yang menahan sakit. "Di yoga, amit-amit," jawab Ranto sambil mengikatkan perban di tangan Dika. "Besok gua mau coba nyamperin lokasi yang dikasih Dika tadi. Siapa tahu bisa ada petunjuk," ucapku. "Gua ikut. Pokoknya gua bantu sampai selesai," ucap Nizar. "Ya, kita semua ikut," sambung Didi juga. "Lu udah babak belur kayak gini, mendingan standby aja di sini sama Dika. Biar gua, Nizar sama Ranto yang kesana," ucapku melarangnya Didi. Esok harinya kami berkumpul kembali di studio. Dika dan Didi bertugas memantau informasi dari telepon dan medsos, dan sisanya berangkat menuju suatu desa di selatan Pulau Jawa. Perjalanan menuju tempat tersebut tidak terlalu lama. Hanya saja saat mendekati lokasi medan semakin berat. Jalanan tidak ditutup dengan aspal sepenuhnya. Sepanjang jalan dihiasi dengan hutan-hutan jati yang tersusun rapi. "Ini bro lokasinya," ucap Nizar kepadaku. "Yakin? Udah bener sesuai di peta?" Aku memastikan sekali lagi. "Bener, lu tinggal cari perempuan yang telepon kemarin. Siapa namanya?" "Ismi," lanjut Nizar. Segera aku turun dari mobil dan menanyakan mengenai perempuan bernama Ismi pada warga yang lewat. Ia menunjuk pada sebuah rumah kayu di sudut desa. "Di sana rumahnya. Katanya mobil masih bisa masuk kok," ucapku pada Nizar. Kami melanjutkan perjalanan dan berhenti pada sebuah rumah kayu dengan lahan yang cukup luas. Terlihat seorang wanita, masih muda, sedang menjemur pakaian di halaman rumah itu. "Permisi Mbak, benar ini rumah Mbak Ismi?" tanyaku sesopan mungkin. "Iya, saya sendiri,"
"Saya Ismi. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menjawab dengan sopan, "Kami dari Radio Tengah Malam. Benar kemarin Mbak Ismi yang nelpon?" Tanyaku sekali lagi. "Oh, Mas Ardian ya? Masuk dulu Mas. Maaf rumahnya berantakan," ucap Ismi dengan mempersilahkan kami masuk. Sebuah rumah tua namun tidak kumuh. Rumah yang terawat dengan baik. Hawa sejuk tetap terasa walau di tengah panasnya udara siang hari. Secangkir teh hangat disajikan kepada kami. Tak terlihat orang lain selain Ismi di rumah ini. "Mbak Ismi, terima kasih kami udah disambut. Maaf saya agak lancang. Tapi mungkin Mbak Ismi bisa menceritakan yang Mbak Ismi tahu mengenai gending alas mayit maupun tabuh batu ringin." Nisar mencoba membuka perbincangan. "Masnya istirahat dulu saja, diminum tehnya. Yang cerita nanti bukan saya. Tunggu sebentar ya," ucap Ismi dengan sopan dan meninggalkan kami. Kami menurut dan menikmati secangkir teh yang disediakan oleh Ismi. Seorang kakek tua berjalan perlahan menghampiri kami. Ismi terlihat menggandengnya, berjalan dengan hati-hati dan menundukkannya di dekat Ismi. "Ini kakek saya, Mbah Rusman. Beliau yang akan menceritakan semuanya," jelas Ismi pada kami. Mbah Rusman memperhatikan kami satu persatu. Sepertinya ia juga menyadari keberadaan hantu Nandar yang terus mengikutiku. Kami merapikan posisi duduk dan memberikan senyum seramah mungkin kepada Mbah Rusman. "Setelah kalian tahu semuanya, apa yang akan kalian lakukan?" tanya Mbah Rusman kepada kami. "Kami hanya mencari informasi, Mbah. Teman kami di Jawa Tengah, mereka yang ahli soal hal gaib, yang akan mencoba menghentikan kutukan itu," jelasku pada Pak Rusman. "Bagus, jika kalian yang ikut campur, sudah pasti kalian mati," ucapnya. Kami sangat mengerti akan hal itu. Namun setidaknya aku harus mendapatkan info yang bisa membantu Cahyo. "Menginaplah semalam di sini. Nanti malam kalian akan tahu semua," ucap Mbah Rusman. Kami saling menoleh dan sepakat menyetujui ucapan Mbah Rusman. Cara mereka menyambut kami terasa sangat tulus, sehingga kami tidak sedikit pun merasa curiga kepada mereka. Kami melalui siang hari dengan berbincang hal-hal kecil. Ismi pun menyediakan keperluan kami, mulai dari makanan dan air untuk mandi. Semua berjalan normal hingga akhirnya malam pun tiba. Kami menyelesaikan makan malam kami. Bohlam yang redup di ruangan ini cukup menyulitkan penglihatanku. Aku membereskan piring sisa makan malam tadi dan mengumpulkannya di pawon belakang rumah. Sebelum sempat kembali ke depan, pintu belakang rumah terbanting dengan keras. Sebuah bayangan hitam mencoba masuk ke dapur melalui pintu belakang. Semakin lama semakin mendekat. Aku mengawasi dengan hati-hati. Lampu pawon mulai menerangi bayangan yang mendekat itu. Ternyata itu adalah Mbah Rusman. Sayup-sayup suara gamelan terdengar. Persis seperti di studio kemarin. Mata Mbah Rusman terbelalak dengan mengerikan ke arahku dan mulai menggerakkan tubuhnya perlahan. "Ismi, Liza, Ranto," aku memanggil orang di rumah untuk membantuku. Mereka segera datang menghampiriku. Namun Mbah Rusman keluar menuju halaman dan menari dengan lincah. Kami mengejar Mbah Rusman. Cahaya bulan purnama menyinari pekarangan. Mbah Rusman menari dan terus menari. Ismi masuk ke rumah dan keluar membawa sebuah gong kecil di tangannya dan sebuah pemukul. "Ismi, itu Mbah Rusman kenapa?" tanya Nizar. "Ini yang kalian ingin tahu. Kutukan gending alas mayit. Mbah Rusman dulunya berasal dari desa Windualit. Sebenarnya kutukan ini sudah sirna. Namun entah kenapa beberapa bulan lalu, tiba-tiba saat bulan purnama, Mbah jadi seperti ini," cerita Ismi kepada kami. Mbah Rusman menari dengan mengerikan. Ia mencoba memutar kepalanya hingga hampir patah. Namun sebelum itu terjadi, Ismi memukul gong kecil yang menggantung di tangannya. Suara mendengung panjang terdengar dari benda itu. Mbah Rusman terlihat menghentikan tariannya. Namun ia mencoba bangkit untuk menari lagi. Sebelum itu terjadi, Ismi kembali memukul gong itu sehingga gerakan Mbah Rusman bisa tertahan. Hal itu terjadi berulang kali hingga Mbah Rusman tak sadarkan diri. Kami menggendong tubuh Mbah Rusman ke dalam rumah. Ismi menyiapkan segelas minuman rempah-rempah untuk diberikan kepada Mbah Rusman dan segera menghampiri kami. Dulu sewaktu muda, Mbah Rusman hidup di desa Windu Alit. Saat desa itu terkena kutukan, Mbah Rusman adalah salah satu warga yang membantu menghentikan kutukan itu. Tapi karena tidak ingin mengambil resiko,
Mbah Rusman memilih untuk meninggalkan desa. Cerita Ismi terlalu mengerikan. Sesuatu yang dihadapi oleh Cahyo dan Pale kali ini benar-benar mengerikan. "Ismi, bantu Mbah," ucap Mbah Rusman mencoba menghampiri kami dengan tubuhnya yang lemah. Serentak kami berdiri, membantu memegangi Mbah Rusman dan mendudukannya di posisi yang nyaman. "Ismi, serahkan gong pada pemukulnya ke mereka," perintah Mbah Rusman. Kami saling menoleh. Ismi terlihat tidak setuju. "Tapi Mbah, nanti kalau si Mbah kumat lagi gimana?" ucap Ismi. "Sudah, serahkan saja. Mbah juga tidak tahu bisa hidup sampai kapan. Mereka lebih butuh itu," ucap Mbah Rusman dengan suara yang lemah. "Pemukul itu adalah tabuh watu ringin. Ujungnya dibuat menggunakan kayu pohon beringin yang sudah menjadi batu. Dan gong itu hanya gong biasa," cerita Mbah Rusman. Kami memperhatikan benda yang diserahkan kepada kami. Kami berpikir keras, seandainya ini kami bawa, apa Mbah Rusman bisa melewatkan purnama berikutnya? "Enggak Mbah, kita enggak bisa bawa benda ini. Mbah butuh ini," ucapku. Walaupun ini adalah tabuh watu ringin, ini tidak cukup untuk membersihkan kutukan di desa Windu Alit. Orang yang meminta bantuan kalian harus membuat kembali tabuh yang lebih besar dari batu pohon beringin yang ada di sebuah sendang di alas mayat. Dan kalian harus bawa ini agar bisa sampai ke sana hidup-hidup. Mbah Rusman melanjutkan ceritanya tanpa memperdulikan pendapat kami. Ismi terlihat sedih. Ia mengerti maksud Mbah Rusman, namun belum siap apabila harus kehilangan kakeknya itu. Aku mengambil telepon genggamku, mencoba menghubungi Cahyo dan menceritakan mengenai kejadian malam ini kepadanya. Awalnya Cahyo sependapat dengan kami, namun tiba-tiba telepon disambungkan kepada seorang wanita. "Mbah Rusman," ucap wanita dari telepon Cahyo. Mbah Rusman hanya mendengarkan saja suara dari telepon itu. "Mbah, ulo Sekar Mbah, anak Pak Sardi," ucap wanita itu sekali lagi. Sardi sudah punya anak?" ucap Mbah Rusman dengan sedikit senyum muncul di wajahnya. "Iya Mbah, Bapak sering cerita kalau Bapak belajar ngaji dari Mbah Rusman, sesepuh yang pernah nyelamatin desa Windu Alit," cerita Sekar. "Piye kabar Sardi nak Sekar? Masih rajin ngaji?" ucap Mbah Rusman dengan semangat walau dengan tubuhnya yang lemah. "Masih Mbah, Bapak rajin banget. Sekarang Bapak masih di desa nyoba bantuin sebisanya di sana," jawab Sekar. Mata Mbah Rusman berkaca-kaca. Ia terlihat sedang mencoba mengingat tentang masa lalunya. "Nak Ardian, Nak Cahyo, kamu harus bawa benda ini. Kamu harus selamatkan desa Windu Alit. Selamatkan Sekar dan semua orang di sana," Mbah Rusman berkata dengan paksaan. Sepertinya aku mengerti yang diinginkan Mbah Rusman. Setidaknya mungkin ia bisa menyelamatkan desa asalnya yang ia sayangi, walau harus mengorbankan sisa umurnya. "Baik Mbah Rusman, amanah Mbah saya terima. Benda ini akan saya bawa ke Cahyo dan Sekar," ucapku. "Berarti kalau gitu umur Mbah Rusman cuma tinggal 1 purnama lagi?" Ranto memastikan kepadaku. "Enggak, hanya Allah yang berhak menentukan umur manusia, bukan demit-demit itu," jawab Mbah Rusman mantap. Aku mengambil tasku, memasukkan gong dan tabuh watu ringin ke dalam tas. "Ismi, Mbah Rusman, setidaknya tolong terima pemberian saya ini." Sebuah korek api dengan motif kuno pemberian Pak Lek dulu. Aku serahkan kepada mereka. Ada kekuatan pada korek api ini. "Kamu yakin?" ucap Mbah Rusman. Saat purnama datang lagi dan Mbah mulai seperti tadi. "Coba jenengan nyalakan ini. Benda ini sudah menyelamatkan berkali-kali. Semoga bisa menolong kalian juga atas izin Allah," ucapku. Nizar mendekatiku seolah kurang setuju. "Ardian, kamu yakin?" tanyanya dengan berbisik. Nizar tahu benar bagaimana benda itu menyelamatkannya di pabrik gula. "Iya Zar, aku yakin Pak Lek pun pasti juga tidak keberatan," jawabku. Ismi menerima korek api pusaka pemberian Pak Lek. Kami menutup perbincangan kami dan beristirahat. Paginya, kami izin pamit ke Mbah Rusman dan Ismi. Kami berjanji suatu saat akan mampir kembali kemari
setidaknya sebelum purnama berikutnya. Namun sebelumnya, kami harus mengantarkan benda ini ke Cahyo dan Pak Le. Semoga saja ini bisa benar-benar berguna untuk mereka. Sementara itu di sisi lain, sekumpulan orang datang menghampiri Cahyo dan Pak Le. Sepertinya mereka dari kota yang cukup jauh. Pak Le, Cahyo, sudah lama sekali ya. Dulu kamu masih sekecil ini loh Cahyo, ucap seorang pria yang datang menghampiri rumah Pak Le. Mereka berbincang panjang lebar, seolah sedang bernostalgia akan sesuatu. Aku hanya duduk termenung di ujung ruangan. Cerita Sekar mengenai Laksmi sungguh membuatku sangat terpuruk. Tidak mungkin seorang Laksmi yang baik dan ramah bisa mati di tangan anak buah seseorang bernama Aswangga itu. Danan, sini loh, tak kenalin sama mas-masku, panggil Cahyo dari ruang tamu. Aku menghampiri mereka sambil berusaha menyembunyikan wajah murungku. Saya Danan mas, masih kanya Cahyo, ucapku sambil menjabat tangan teman-teman Cahyo. Cahyo segera menoleh dan melemparkan sarungnya ke arahku. Wena aja, majikan mbahmu. Emangnya aku mbok gaji piro toh? Jawab Cahyo yang mengerti maksud candaanku. Wah, Mas Danan bisa aja. Saya Ardian, ini Nizar dan Ranto, ucap mereka memperkenalkan diri. Pak Le mendekat sambil membawakan minuman yang telah disiapkan bule dari dapur. Ini diminum dulu. Terima kasih loh sudah jauh-jauh mau mampir ke sini, ucap Pak Le menyambut Mas Ardian dan teman-temannya. Perbincangan ringan terbentuk di antara kami. Hampir sebagian besar merupakan cerita tentang bagaimana Pak Le dan Cahyo waktu masih kecil sempat menyelamatkan mereka dari bahaya di pabrik gula. Cahyo, Pak Le, kami sudah mencoba mencarikan informasi semampu kami dan berujung kepada seseorang bernama Mbah Rusman, ucap Mas Ardian. Katanya dulu beliau warga desa Windu Alit yang bertahan dari kutukan yang sedang kalian hadapi itu. Sebagian besar kami sudah mengetahui cerita Mas Ardian lewat telepon. Namun dengan bertemu langsung, cerita mereka tentang Mbah Rusman terasa lebih menyedihkan. Sebentar Mas Ardian, sebelum dilanjutin ceritanya, biar saya panggil Sekar dulu, ucap Cahyo memotong cerita Mas Ardian. Sambil Mas Ardian melanjutkan ceritanya, Mas Nizar masuk ke dalam mobil dan mengambil sebuah benda yang terlihat cukup besar. Nah, ini barangnya, ucap Mas Ardian membukakan sebuah bungkusan yang berisi sebuah gong kecil dan pemukulnya. Menurut cerita Mbah Rusman, pemukul ini yang disebut dengan tabuh watu ringin. Namun ini tidak cukup untuk satu warga desa. Kalian harus membuatnya dari kayu pohon beringin tua di sebuah sendang di hutan, cerita Mas Ardian. Pak Le terlihat fokus pada benda itu dan memperhatikan energi yang keluar darinya. Sendang Banyu Ireng. Saya pernah ke sana Pak Le, ucapku pada Pak Le. Aku mengingat sebuah tempat yang digenangi air berwarna hitam di dalam alas mayit. Ya sudah Mas Ardian, benda ini kami terima ya. Terima kasih banyak, ucap Pak Le kepada Mas Ardian. Terlihat Pak Le sengaja memotong ceritaku agar mereka tidak terlalu terjun ke dalam permasalahan mengerikan ini. Iya Mbah, kami sangat senang bisa membantu, ucap Mas Ranto menggantikan Mas Ardian yang sedang berpikir. Pak Le, Mas Danan, Cahyo, kami tahu ini tidak mudah, tapi kalau bisa diselesaikan ini sebelum purnama berikutnya, sebelum kutukan itu menyerang Mbah Rusman lagi, pinta Mas Ardian dengan wajah yang serius. Kami mengerti maksud Mas Ardian dan berjanji menyelesaikan ini secepat mungkin. Oh ya Pak Le, mohon maaf, korek pemberian Pak Le saya serahkan kepada Mbah Rusman dan cucunya. Saya pikir mungkin itu bisa membantu mereka, ucap Mas Ardian lagi. Yang kamu lakukan sudah benar. Korek itu sudah seharusnya berada di tangan mereka yang membutuhkan, balas Pak Le sambil menepuk pundak Mas Ardian. Setelah perbincangan serius itu, kami berpisah. Cahyo mengajak teman-temannya itu melihat pabrik gula, tempat kerjanya yang sudah direnovasi, dan sore harinya mereka sudah berpamitan pergi. Jul, gak nyangka kamu punya teman-teman sehebat itu, ucapku pada Cahyo. Iya dong Nan, tapi sayangnya temanku yang paling hebat lagi galau gara-gara kehilangan perempuan, Cahyo menyindirku. Namun aku tahu maksud baiknya untuk menyemangatiku. Panjul, Danan, Sekar, kita kumpul di pendopo.
teriak Pak Lek sambil berjalan ke halaman belakang. Kami menyusul Pak Lek ke pendopo dan duduk lesehan sekenanya. Suara pohon yang ditiup hembusan angin malam memecah keheningan di halaman belakang rumah. Pak Lek sudah mampir ke desa Windu Alit. Pak Lek berbicara dengan wajah serius. Kami saling menatap. Sudah jelas Pak Lek tidak pernah meninggalkan desa ini. Tapi kenapa Pak Lek bisa berkata seperti itu? Pak Lek ke sana dalam Rogo Sukmo. Warga di sana masih selamat, namun banyak yang terbaring tak berdaya, seolah kehilangan rohnya. Di sana seseorang, mungkin itu adalah ayahnya Sekar. Ia terlihat sibuk menjaga tubuh korban-korban itu siang dan malam. Cerita Pak Lek sambil menoleh pada Sekar. Sekar terlihat menghela nafas, seolah lega mendengar kabar mengenai ayahnya. Danan, walaupun kemarin Eyang Widarma terlihat acuh, ternyata saat ini beliau sedang berkeliling alas mayit mencari sesuatu. Temui dia sebelum kamu masuk ke dalam hutan itu ya, perintah Pak Lek. Baik Pak Lek, aku mengerti maksud Pak Lek. Eyang Widarma memang sama sekali tidak bisa ditebak. Oh ya, dan satu lagi. Ini peninggalan Nyai Suratmi. Tolong berikan pada Eyang nanti. Pak Lek menyerahkan sebuah kalung kuningan seperti yang biasa dipakai prajurit-prajurit zaman dulu. Aku segera mengambil dan menyimpannya. Sebenarnya aku penasaran, apa reaksi Eyang Widarma saat menerima ini? Pak Lek menutup perbincangan kami dengan mengajarkan sebuah mantra penyembuh kutukan, termasuk kepada Sekar. Pak Lek bilang, mungkin nanti ayahnya Sekar akan membantu kami di alas mayit. Jadi Sekar harus bisa membantu warga untuk menahan kutukan yang diterima warga desa. Kami beristirahat dengan cukup. Paginya Bule memberikan bekal kepada kami untuk persediaan selama perjalanan ke desa Windu Alit. Pak Lek tidak ikut. Ia masih bertugas menjaga pabrik gula yang ia kelola. Namun Pak Lek bilang bahwa ia sudah meninggalkan sesuatu untuk membantu kami di sana. Kami berganti angkutan beberapa kali sampai akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang terdapat jalan setapak menuju hutan. Dari sini masih berapa lama? Tanya Cahyo pada Sekar. Kalau jalannya cepat mungkin bisa 2-3 jam, jawab Sekar. Ya udah, kalau Sekar capek bilang ya, nanti Mas gendong. Goda Cahyo dengan memasang wajah genit yang kususul dengan pukulan di kepalanya. Ingat Jul, kita mau nolong orang. Jangan sampai ilmumu gak bisa dipakai gara-gara kualat. Aku memperingatkan Cahyo. Iya ya, mudeng kok. Maksudnya biar ndak terlalu tegang aja, jawab Cahyo. Aku tahu benar, Cahyo memang tidak mungkin berbuat aneh-aneh. Dari tadi ia memang terus memperhatikan Sekar yang terlihat cemas selama perjalanan. Kami melalui hutan-hutan yang rindang. Sesekali kami beristirahat di pinggir sungai untuk sekedar menarik nafas dan mencuci muka. Sampai akhirnya kami sampai di desa Sekar tepat sebelum malam. Aku sedikit bernostalgia dengan desa ini. Sudah ada kemajuan. Saat aku tersesat di sini, listrik masih belum menerangi desa ini. Selain itu, tidak banyak yang berbeda. Selain sebuah rumah yang terlihat cukup besar di tengah-tengah desa. Mungkin saja itu rumah juragan kaya yang bernama Aswangga. Beberapa orang terlihat berkumpul di balai desa. Sekar segera berlari menuju ke sana. Bapak, Sekar pulang! Teriak Sekar yang bergegas menemui ayahnya di tempat itu. Sekar, ucap ayah Sekar yang segera memeluknya. Sepertinya ia juga sadar dengan keberadaanku. Aku dan Cahyo segera menyusul untuk menemui ayahnya Sekar itu. Mas Danan, kamu bener Mas Danan kan? Ucap Pak Sardi dengan senyuman di wajahnya. Iya Pak Sardi, ini saya. Dan ini teman saya Cahyo, jawabku sambil memperkenalkan Cahyo. Sekar menceritakan tentang bagaimana dia diselamatkan oleh Cahyo dan dipertemukan denganku, termasuk mengenai Mbah Rusman. Wah, ada tamu dari jauh nih. Seorang pria parubaya datang menghampiri kami. Pak Kades, lama sekali tidak ketemu, ucapku menyambutnya. Pak Kades dan Pak Sardi menceritakan panjang lebar mengenai apa yang terjadi di tempat ini dan bagaimana bisa banyak warga terbaring tak berdaya di tempat ini. Mas Danan, Mas Cahyo, ayo mampir ke rumah dulu. Nanti tidur di rumah saya saja. Ada kamar kosong di sana, ucap Pak Sardi. Waduh, ndak usah repot-repot Pak. Nanti saya tidur di rumah singgah saja. Mau nostalgia, balasku pada Pak Sardi. Pak Sardi,
Istirahat dulu warga yang terkena kutukan, biar kami yang mengobati, ucap Cahyo kepada Pak Sardi. Ternyata dari tadi, Cahyo memperhatikan kondisi Pak Sardi yang sudah terlihat sangat kelelahan. Rasa capek kami selama perjalanan sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding yang Pak Sardi rasakan. Bener nih, kalian habis perjalanan jauh loh, pasti capek, Pak Sardi memastikan pada kami. Bener Pak, Sekar, tolong antar Bapak ke rumah ya. Suruh istirahat, biar kami ditemani sama Pak Kades, perintahku pada Sekar. Sekar mengangguk dan mengerti maksud kami. Memang wajah kami terlihat serius setelah memasuki desa ini. Tak ada lagi candaan keluar dari mulut Cahyo. Pak Kades, saya mohon izin memeriksa warga desa ya, ucap Cahyo sambil mempersiapkan peralatan dari ranselnya. Monggo mas, tapi jangan memaksakan diri ya, jawab Pak Kades yang disusul dengan beberapa makanan ringan dan teh hangat yang diantar oleh warga desa. Kami memeriksa seluruh warga yang terbaring di sini. Jelas terlihat roh mereka tidak berada pada tubuhnya, namun sebuah kekuatan menjaga agar tidak ada entitas lain yang masuk ke tubuh mereka. Mungkin itu adalah perbuatan Pak Sardi. Kami hanya membacakan mantra pelindung untuk menahan serangan-serangan yang mungkin datang ke tempat ini. Danan, kita harus beresin ini semua. Ini keterlaluan, ucap Cahyo padaku. Sabar, jangan gegabah. Malam ini kita persiapan dulu. Malam ini bukan bulan purnama, seharusnya aman. Aku mencoba menahan emosi Cahyo. Setelah selesai memeriksa warga, kami berpamitan ke rumah singgah yang terletak tak jauh dari balai desa. Setelah membereskan semua peralatan, kami melakukan persiapan untuk esok malam. Cahyo, tak coba cek dulu, Pak Lek ninggalin apa di sini? Ucapku pada Cahyo sambil memasang posisi meditasi. Ya udah sana, aku jagain, balas Cahyo. Aku memisahkan sukmaku dari raga. Sebuah aura kelam terlihat mengelilingi hampir seluruh sudut desa ini. Dan benar, sumbernya dari alas mayit. Aku mencoba berkeliling desa dan mencari tahu lebih dalam mengenai aura kelam ini. Dari perbatasan desa dan alas mayit, terlihat nyala api berwarna putih yang menambah besar secara perlahan. Kendi Paraloka, salah satu ilmu terhebat milik Pak D. Dengan api ini, kami bisa menenangkan roh-roh penasaran yang belum tenang tanpa harus bertempur. Tapi aku ragu, besar api ini akan cukup besar untuk melawan seisi penghuni hutan ini. Belum sempat menemukan petunjuk yang berarti, perlahan terdengar suara mendengung dari dalam hutan. Itu adalah suara gong yang dipukul pelan dan disusul dengan suara gamelan. Persis seperti apa yang kudengar saat Sekar kesurupan. Tapi, bukannya malam ini bukan bulan purnama? Layaknya iring-iringan kerajaan. Dari dalam hutan muncul kereta kencana bersama dengan sinden yang melakukan tari-tarian gemulai. Bahaya semakin kurasakan. Segera aku menarik sukmaku ke dalam tubuh untuk memberitahu Cahyo dan Pak Sardi. Cahyo, sepertinya kita harus bersiap. Suara gamelan muncul dari dalam hutan. Aku memberitahu Cahyo dengan apa yang kulihat. Tapi sekarang bukan bulan purnama kan? Bantah Cahyo. Sepertinya mereka merasakan ancaman. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diosyata dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa ya di bagian berikutnya.